Bab 171 Kesepakatan, Mein yang ada di sini. Kuil panjang umur, tenang dan damai. Ling Baur dan Little Tail sedang berlatih keras. Mungkin karena kualifikasinya. Sekali lagi di negeri dongeng. Setiap saat, basis budidaya meningkat. Di bawah pohon bodi, bola daging emas tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam, menelan energi abadi yang agung antara langit dan bumi. Terutama energi abadi yang agung terus-menerus ditelan oleh bola daging emas. Bola daging menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di bakso utuh, vitalitasnya lebih kuat, dan beberapa retakan kecil muncul. Entah kapan, bola daging emas itu akan retak seluruhnya. Pada saat itu, apa yang akan muncul dari bakso tersebut? Di kolam peri, bunga teratai 5 warna mekar sempurna, mempesona dan mengalir dengan aura. Di paviliun sebelah Xianqi, Bai Yue mendengarkan baik-baik transaksi yang dikatakan Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum. Apa pendapatmu tentang transaksi ini? Ekspresi Bai Yue serius dan diam. Transaksi Chen Chang'an adalah tentang penyediaan biji peri untuk keluarga Huangfu. Sejalan dengan itu, Chen Chang'an akan memberikan beberapa barang khusus untuk keluarga Huangfu. Adapun barang spesial apa, Chen Chang'an tidak menjelaskan lebih lanjut. Katakan saja pada Bai Yue. Barang-barang khusus ini dapat memberikan pemahaman Tao yang diperlukan untuk budidaya abadi. Bantu yang abadi untuk menerobos kemacetan dan menerobos bidang budidaya. Saat Bai Yue mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an, tentu saja saya terkejut. Tanpa diduga, Chen Chang'an memiliki item khusus yang dapat membantu makhluk abadi menerobos. Benda-benda yang mengandung pantun menakutkan itu sulit ditemukan di dunia. Meskipun kultivasi Chen Chang'an tidak terduga, Bai Yue tidak menyangka bahwa Chen Chang'an akan mampu menghasilkan peralatan yang berisi sajak Dao. Sedikit lebih penting, batu abadi juga merupakan sumber daya berharga dalam keluarga Huangfu. Rencana Chen Chang'an adalah mendapatkan 70% batu abadi dari keluarga Huangfu setiap tahun. Meskipun Bai Yue adalah arogansi keluarga Huangfu, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Chen Chang'an dalam masalah ini. Terlebih lagi, apakah peralatan Dao Yun ini benar-benar dapat membantu makhluk abadi menerobos alam? Sekarang, semua ini hanya apa yang dikatakan Chen Chang'an, apakah masih benar? Ini masih belum diketahui. Tentu saja, jika Chen Chang'an benar-benar memiliki perkakas yang berisi sajak Dao di tangannya, dapat membantu yang abadi menerobos. Dia percaya bahwa keluarga Huangfu pasti bersedia berdagang dengan Chen Chang'an. Dari Bai Yue, Chen Chang'an juga mengetahui hal yang sama. Mungkin Anda bisa memikirkan transaksi ini. Mengenai apakah peralatan itu memiliki fungsi seperti itu, Anda mungkin mengetahuinya dari Mei Niang. Begitu kata ini keluar, Bai Yue terkejut. Senior, apa maksudmu dengan ini? Chen Chang'an tersenyum ringan. Tunggu sebentar dan kamu akan tahu. Di alam yang tak terkalahkan, Chen Chang'an tiba-tiba merasakan kehadiran nafas Mei Niang. Mei Niang meraih Sein Wu Xianzun dan memasuki alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Setelah memasuki alam tak terkalahkan, saya merasakan energi abadi yang agung terkandung di area ini. Mata Mei Niang penuh dengan keterkejutan. Bahkan Yang Mulia Abadi Saint Martial, yang menjadi tawanan di tangannya, juga terkejut. Energi peri yang kaya sekali, mungkinkah ini negeri peri ini? Mei Niang tersenyum. Dari sudut pandangnya, semua ini pasti dilakukan oleh Chen Chang'an. Hanya Chen Chang'an yang memiliki kemampuan seperti itu. Setelah memasuki 100.000 gunung, Yang Mulia Saint Martial Abadi, kita akan segera dapat bertemu dengan para senior. Yang Mulia Seng Wu yang abadi mengertakkan gigi, sangat tidak mau. Chen Chang'an,
Semut dari alam bawah yang mengambil pedang suci dan membunuh 12 Gen. Eral abadi. Xianzun Sengwu sudah lama ingin menyelesaikan rekening dengannya. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya seperti ini. Dia tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keabadian agung yang terkandung di tanah abadi membuat kedua makhluk abadi itu sangat terkejut. Di alam kecil yang lebih rendah, ada tanah abadi. Lagi pula ini adalah hal yang mengejutkan. Segera, Mei Niang datang ke Gunung Feixian bersama Sengwu Xianzun. Gunung megah ini berisi makhluk abadi yang paling agung. Bahkan jika dilihat sekilas, itu sangat menakjubkan. Ini adalah Gunung Feixian, dan para senior diasingkan di Gunung Feixian ini. Mei Niang menarik napas dalam-dalam dan bersikap hormat. Lalu, langsung bawa Sengwu Xianzun ke Gunung Feixian. Segera, Mei Niang membawa Sengwu Xianzun ke kuil panjang umur. Chen Chang'an dan Bai Yue telah menunggu lama sekali. Bai Yue terkejut melihat Mei Niang. Saya tidak menyangka Mei Niang datang ke sini. Mei Niang, kenapa kamu ada di sini? Mei Niang tersenyum, senior sepertinya ingin membicarakan sesuatu denganku, jadi inilah aku. Mei Niang sebenarnya mengenal seniornya. Bai Yue terkejut. Ya, senior dan aku berada di tengah hujan berkabut di kota transformasi naga. Batuk-batuk. Sebelum Mei Niang menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh suara batuk Chen Chang'an. Cukup bagi Mei Niang mengetahui kabar bahwa dia telah pergi ke paviliun Yanyu. Bagaimana orang lain bisa tahu? Menghancurkan citra orang dewasa. Dia mengejutkan topik pembicaraan. Mei Niang, siapa pria yang kamu bawa ini? Saat ini, wajah Xianzun Sengwu sangat pucat dan ekspresinya jelek. Dia memandang Chen Chang'an, sama sekali tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Chen Chang'an. Saya tidak dapat merasakan fluktuasi apapun pada basis kultivasi yang berasal dari tubuhnya. Dalam pandangan Sengwu Xianzun, Chen Chang'an ini adalah orang biasa. Atau, budidaya Chen Chang'an ini telah mencapai alam yang tak terduga. Jadi dia tidak bisa merasakan apapun dari Chen Chang'an. Tentu saja, Yang Mulia Abadi Saint Martial lebih percaya pada yang terakhir. Bab 172, Baby, bunuh dia. Orang yang begitu kuat, basis kultivasinya tidak terduga, dan alam bawah tersembunyi. Pantas saja 12 dewa akan mati secara tragis di tangannya. Dia sudah merasakan aura pedang suci abadi. Ini milik pedang kelahirannya. Saat ini, nafas nampaknya sangat asing, dan telah dimurnikan oleh semut di alam bawah. Brengsek, Xianzun Sengwu tidak mau di matanya, dan ada gelombang niat membunuh. Senior, orang ini adalah Yang Mulia Abadi Saint Martial dari domain abadi Xuanwu. Saya diserang oleh orang ini dalam perjalanan. Terima kasih atas bantuan senior untuk meningkatkan kultivasi saya, jika tidak saya akan mati di tangannya. Saint Martial Immortal, Bai Yue mengenal orang ini. Budidaya lapisan ketujuh Yang Mulia Abadi juga dianggap sebagai tokoh teratas di alam Yang Mulia Abadi. Di sisi lain, Mei Niang hanya memiliki budidaya Yang Mulia Abadi tingkat ke-6. Masuk akal jika Mei Niang sama sekali bukan lawan dari Yang Mulia Abadi Saint Martial ini. Tapi pemandangan di depannya menumbangkan kesadarannya. Mei Niang benar-benar menangkap Yang Mulia Abadi Saint Martial. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Chang'an sangat terkejut saat mendengar kata-kata Bai Yue. Lihatlah pria malu yang diikat oleh senar piano. Tidak peduli bagaimana dia berpikir bahwa orang ini adalah Yang Mulia Abadi Saint Martial yang telah mengincarnya beberapa waktu lalu. Hanya orang ini. Mei Niang mengangguk. Ya, senior, itu memang dia. Lepaskan aku,
Dasar jalang busuk. Yang mulia Seng Wu yang abadi meraung, galak dan meronta. Mereka semua sekarat, dan mereka masih sombong. Mata Mei Niang menjadi dingin, dan dia hendak memberi pelajaran pada Xianzun Seng Wu. Mei Niang, biarkan dia pergi. Chen Chang'an tiba-tiba berbicara. Dia sangat ingin tahu tentang Yang Mulia seni bela diri suci yang abadi di depannya. Orang ini adalah musuhnya sendiri. Secara logika, Yang Mulia abadi Sein marsial ini seharusnya muncul di domain abadi Xuanwu, tetapi muncul di benua Kyushu. Bahkan tertangkap di depannya. Apakah semua ini untuknya? Saya ingin membunuhnya di sini. Atau mungkin karena Yang Mulia abadi pelindung Dao. Inilah yang membuat Chen Chang'an penasaran. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Mei Niang tidak membangkang sama sekali, dan benar-benar melepaskan Yang Mulia abadi Sein marsial. Sutra pianonya tersebar, dan Yang Mulia abadi Sein marsial tidak ragu-ragu sama sekali. Hampir dalam sekejap, Sein marsial immortal berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Wajah Mei Niang berubah drastis. Yang Mulia abadi Sein marsial ini sedang melarikan diri saat ini. Energi vital kehidupan telah terbakar, bahkan dia pun sulit mengejarnya saat ini. Jika Xianzun Seng Wu benar-benar lolos, itu demi Mei Niang. Sungguh suatu penghinaan. Jangan mencoba melarikan diri. Mei Niang berteriak dengan marah dan hendak mengejar. Namun, Chen Chang'an menghentikannya. Mata Chen Chang'an acuh tak acuh dan sangat tenang. Melihat Yang Mulia abadi Sein marsial melarikan diri, dia tidak mengambil hati. Di alamnya yang tak terkalahkan, tidak diragukan lagi aneh jika Sein marsial immortal ini ingin melarikan diri. Sambil berpikir, kekuatan tirani tiba-tiba meletus antara langit dan bumi, menekan Yang Mulia Sein Wu yang abadi. Fluktuasi kekuatan yang menakutkan semacam ini membuat Sein marsial immortal Venerate sulit untuk bergerak dan dipenjara. Benar-benar tidak bisa bergerak. Situasi ini benar-benar di luar imajinasi Yang Mulia abadi Sein marsial. Buat dia tampak ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya semuanya. Bahkan jika dia membakar esensi hidupnya, dia ingin melarikan diri dari gunung Feixian ini. Ini sungguh mustahil. Mata Chen Chang'an acuh tak acuh dan dingin. Dalam sekejap mata, begitu dia melarikan diri, Sein marsial immortal ditangkap. Yang Mulia bela diri abadi, di tangan kursi ini, Anda masih ingin melarikan diri, itu terlalu aneh. Kata-kata acuh tak acuh Chen Chang'an membuat wajah immortal Sein Wu terlihat sangat jelek. Saat ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Semua seutuhnya, kekuatan Chen Chang'an telah melampaui imajinasi Yang Mulia Sein Wu yang abadi. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi Yang Mulia abadi Sein marsial. Kata Chen Chang'an acuh tak acuh. Bagaimana dengan dewa itu? Xianzun Seng Wu takut akan rasa takut di dalam hatinya, tapi dia tenang dan meraung. Chen Chang'an tidak menanggapi Immortal Sein Wu, tetapi hanya menatap Immortal Sein Wu dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Sejujurnya, musuh dari alam atas ini agak mengecewakan bagi Chen Chang'an. Karakter abadi yang bermartabat, sekarang menjadi tahanan. Sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Bayi, Ling Baur, yang sedang berkultivasi, mendengar panggilan Chen Chang'an, berhenti berkultivasi, dan mendatangi Chen Chang'an. Menguasai? Ada apa? Ling Baur sangat penasaran dan bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an memanggilnya. Di mana pedang sucinya? Ling Baur memanggil pedang suci abadi, dan matanya yang cerah dan jernih semakin penasaran. Beberapa tidak mengerti apa yang akan dilakukan Chen Chang'an. Baoer, apakah kamu kenal orang di depanmu? Ling Baur menggelengkan kepalanya. Jalan Chen Chang'an.
Dia adalah penguasa pedang abadi suci, yang mulia abadi suci dari domain abadi Xuanwu. Begitu kata ini keluar, Ling Baor terkejut. Tanpa diduga, pria yang malu di depannya adalah penguasa pedang suci abadi. Ini sulit dipercaya. Yang mulia Sengwu abadi tidak berbicara, tetapi hanya menatap Chen Chang'an dengan tatapan dingin. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chen Chang'an sialan ini. Baoer, bagaimana latihanmu hari ini? Chen Chang'an bertanya. Ling Baoer tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Guru, muridnya bekerja keras untuk berkultivasi. Sekarang ini adalah ranah lapisan kedua dari jiwa yang baru lahir, dan lebih kuat dari sebelumnya. Sangat bagus. Chen Chang'an mengangguk puas. Baor, bunuh dia. Chen Chang'an berkata pada Ling Baor. Bab 173 Sajak Agung dalam Pedang Kayu. Ling Baor mengepalkan pedang sucinya, matanya penuh tekad. Meskipun saya tidak tahu mengapa Chen Chang'an ingin dia membunuh Xian Zun Sengwu. Namun, untuk Ling Baor, tentu saja, dia mematuhi Chen Chang'an tanpa syarat, tuannya. Chen Chang'an tersenyum. Baoer, kamu saat ini menghadapi makhluk abadi di alam yang mulia abadi. Bisakah kamu membunuhnya? Ling Baor terdiam. Tuan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Sejak berakhirnya acara Kyushu, dia memiliki kesadaran diri. Dia terlalu lemah. Dia tidak bisa membantu Chen Chang'an sama sekali. Sepertinya dia adalah murid Chen Chang'an. Tapi hati Ling Baor sangat jernih. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Chen Chang'an. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang harus dilakukan Ling Baor. Ini tentang mencoba meningkatkan diri sendiri. Jadikan dirimu lebih kuat, berharap untuk memiliki suatu hari nanti. Benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid Chen Chang'an. Mata yang mulia abadi Saint Martial itu dingin. Semut kecil di alam bawah hanya ingin membunuh dewa, di luar kekuatan mereka sendiri. Chen Chang'an tersenyum ringan. Yang mulia bela diri abadi, ini belum tentu. Di matamu, semut di alam bawah mungkin tidak selemah yang kamu kira. Kemudian, Chen Chang'an berkata pada Ling Baor lagi. Baoer, pedang suci abadi adalah pedang asli dari dewa bela diri suci ini. Sekarang pedang suci abadi ada di tanganmu, maka kamu harus membunuhnya dengan kekuatanmu sendiri, sehingga kamu benar-benar dapat menganggap pedang suci abadi ini sebagai milikmu. Sebenarnya, selama ini, upaya Ling Baor dan Little Tail, Chen Chang'an juga melihatnya. Dia bisa saja membunuh Yang Mulia Sengwu yang abadi secara langsung. Tapi dia tidak melakukannya. Saya hanya berharap Ling Baor akan membunuh Yang Mulia Sengwu yang abadi setelah membunuhnya. Dapat mencapai pertumbuhan yang lebih besar. Tidak banyak peluang untuk bermain melawan Yang Mulia abadi. Bagaimana mengatakan, bagaimanapun, Ling Baor juga merupakan murid magang pertama yang dia terima. Yang Mulia abadi Saint Martial, kekuatannya tirani, Ling Baor pasti bisa mendapatkan peningkatan besar dalam pertarungan dengannya. Bukan omong kosong. Pikiran Chen Chang'an bergerak, menekan kekuatan basis budidaya Yang Mulia bela diri suci. Ini merupakan hal yang mengejutkan. Ekspresi Bai Yue dan Mei Niang berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak satu pun dari mereka melihat bagaimana Chen Chang'an melakukannya. Tapi Yang Mulia abadi alam atas yang bermartabat, kekuatan basis budidayanya sepenuhnya ditekan hingga lapisan kedua jiwa yang baru lahir. Absurd, untuk Yang Mulia abadi Saint Martial itu. Tidak ada yang lebih ngeri dari dia. Basis budidaya dewa, kekuatan dewa, apa yang telah kamu lakukan? Yang Mulia Sengwu yang abadi meraung, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan jauh di dalam matanya. Dengan lambaian tangannya,
Chen Chang'an membangun medan hidup dan mati di langit. Ling Baor dan Xianzun Sengwu termasuk di antara mereka. Baor, bunuh dia, atau dia membunuhmu. Ling Baor mengangguk, memegang pedangnya erat-erat, membunuh Yang Mulia Sengwu yang abadi. Dia bersumpah dalam hatinya, pastikan untuk membunuh Xianzun Sengwu dan jangan mengecewakan tuannya. Yang Mulia Sengwu yang abadi tampak jelek. Meskipun basis budidaya dewa ditekan, tetapi hanya mengandalkanmu, semut alam bawah, juga ingin membunuh dewa, angan-angan. Dia tidak sopan, kekuatannya melonjak, dan dia menggunakan teknik abadi tanpa ampun, dan ingin membunuh Ling Baor. Di bidang hidup dan mati, pertempuran antara Ling Baor dan Xianzun Sengwu pecah. Chen Chang'an, Bai Yue dan Mei Niang sedang menyaksikan pertempuran itu. Jalan Bulan Putih. Senior, Anda memintanya untuk bertarung melawan Yang Mulia Abadi Saint Martial. Meskipun budidaya Yang Mulia Abadi Saint Martial ditekan, bagaimanapun juga dia adalah Yang Mulia Abadi. Dengan pengalaman bertempur yang kaya, apakah dia akan baik-baik saja? Selain itu, Mei Niang setuju dengan kata-kata Bai Yue. Di bidang hidup dan mati, hanya ada pertarungan sesaat. Ling Baor telah berada dalam bahaya berkali-kali, dan bahaya ada di mana-mana. Untungnya, dengan pencapaian kendolnya yang luar biasa, dia berhasil menembus bahaya tersebut. Mata Chen Chang'an acuh tak acuh. Saya mempercayai dia. Apalagi, di alamnya yang tak terkalahkan, begitu nyawa Ling Baor dalam bahaya, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin Yang Mulia Sengwu yang abadi bisa membunuhnya? Untuk saat ini adalah waktu terbaik untuk mengasah Ling Baor. Setelah pertarungan hidup dan mati, pasti akan membantu kekuatan Ling Baor meningkat lebih cepat. Inilah tujuan Chen Chang'an. Adapun Yang Mulia Abadi Saint Martial ini mengatakan kebenaran, meski musuhnya sendiri, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sedikit lebih penting, sekarang Yang Mulia Abadi Saint Martial ini ditangkap oleh Mei Niang di alamnya yang tak terkalahkan. Di alam yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat Xianzun Sengwu, dia hanyalah serangga yang dapat dicubit sampai mati olehnya kapan saja. Dia tidak memperhatikan pertarungan hidup dan mati. Kepada Mei Niang, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku tidak menyangka akan membawa Yang Mulia Abadi Saint Martial ke sini. Mei Niang membungkuk dan berkata dengan hormat, kebaikan senior yang luar biasa, tidak ada cara untuk membalasnya. Karena Yang Mulia Abadi Saint Martial memiliki permusuhan dengan senior, saya harus melakukan bagian saya. Besar, Bai Yue bingung. Namun, dia lebih mengkhawatirkannya sekarang. Bagaimana Mei Niang, yang hanya memiliki Yang Mulia Abadi tingkat ke-6, menangkap Yang Mulia Abadi Saint Martial dari Yang Mulia Abadi tingkat ke-7? Bai Yue, kamu bisa memikirkan tentang transaksi antara kursi ini dan keluarga Huang Fumu. Baru saja setelah Mei Niang tiba, kamu akan tahu bahwa apa yang dikatakan kursi ini tidak berbohong kepadamu. Mei Niang bingung. Saya tidak tahu apa kesepakatan putri ke-7 dengan Chen Chang'an. Mei Niang, lepaskan nafas basis kultivasimu. Mei Niang mengangguk. Boom, fluktuasi yang mengerikan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dilepaskan. Itu adalah alam surga berunsur 8 yang mulia abadi. Bai Yue benar-benar terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk mengetahui kapan acara Kyushu, budidaya Mei Niang hanyalah surga ke-6 dari yang mulia abadi. Hanya dalam beberapa hari, kultivasinya telah meningkat 2 bidang kecil. Ini merupakan sesuatu yang mengejutkan. Tidak terduga, menakjubkan. Bai Yue tidak percaya bagaimana Mei Niang melakukannya. Sedikit lebih penting, Mei Niang berada di alam bawah. Untuk menerobos,
Sulit untuk naik ke langit. Xiantong Avenue, kok bisa begitu mudah dimengerti? Bai Yue benar-benar tercengang. Mei Niang tersenyum. Semua ini berkat bantuan para senior. Bantuan senior, yah, senior adalah orang suci keabadian, dan jalan seni piano telah mencapai alam tertinggi. Ketika saya bertemu senior saya di Hualongcheng, saya mendapatkan sajak Dao Agung yang dianugerahkan oleh senior saya untuk membantu saya menerobos alam. Petik 2. Tapi bagi Bai Yue, dia masih tak terbayangkan. Tapi harus percaya, bagaimanapun, apa yang terjadi di depan Anda adalah fakta. Mei Niang saat ini memang berada di alam surga ke-8 yang mulia abadi. Jika Anda ingin mencapai terobosan besar dalam waktu singkat, itu dan persepsi Mei Niang tentang Xiantong Dao sangat membantu. Bai Yue, sekarang kamu harus tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Peningkatan kultivasi Mei Niang adalah bukti terbaik. Pikirkan tentang itu. Pikiran Chen Chang'an bergerak, dan dia menggunakan Secret Reed Fusion. Bodi, ambillah ranting darimu. Tuan, silakan. Cabang yang dipotong dengan cepat berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu itu tampak biasa-biasa saja. Namun pada pedang kayu tersebut, aura jalan yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat, bahkan megah. Lihatlah benda ini. Chen Chang'an melemparkan pedang kayu itu ke Bai Yue. Bai Yue menangkap pedang kayu itu. Sebagai arogan dari alam abadi, pemahamannya tentang Dao besar sangat mendalam. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, merasakan aura Dao besar yang terkandung dalam pedang kayu itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sejenis sajak yang agung. Untuk peri, sajak ini tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga. Jika orang abadi yang berlatih kendo mendapatkan pedang kayu ini, serap sepenuhnya sajak Dao yang terkandung dalam pedang kayu. Tentu saja, ini dapat membantu makhluk abadi menerobos alam kecil. Bab 174 Dugu 9 Pedang Membunuh Musuh, Peti Harta Karun Ikan Asin. Transaksi senior, saya akan membiarkan Mei Niang kembali dan melapor ke keluarga Huangfu. Saya yakin keluarga Huangfu akan sangat senang bekerja sama dengan senior. Mata Bai Yue menyala, dan dia sudah membuat keputusan. Batu abadi memang berharga, tetapi di antara artefak sajak Dao ini, tidak ada artinya sama sekali. Basis kultivasi senior tidak terduga, dan dia juga orang suci keabadian. Jika Anda bisa menjadi magang senior, itu yang terbaik. Tetapi meskipun tidak mungkin untuk menjadi magang senior, pastikan untuk menyambutnya juga, daripada menentang orang yang lebih tua. Tentu saja, dalam pandangan Bai Yue, keluarga Huangfu pasti tidak akan menolak transaksi dengan seniornya. Mei Niang pergi. Dia pergi dengan pedang kayu yang dibuat Chen Chang'an dengan sebatang-batang pohon linden. Kembali ke domain abadi Xuanwu, pergi ke keluarga Huangfu, dan ceritakan kesepakatannya. Chen Chang'an tersenyum ringan. Dia sedang menunggu kabar baik tentang kembalinya Mei Niang. Di bidang hidup dan mati, pertarungan antara Ling Bao'er dan Seng Wu Xianzun terus berlanjut. Tubuh Ling Bao'er sudah dipenuhi bekas luka, dan wajahnya pucat. Tangan yang memegang pedang suci abadi terus bergetar, dan itu menghabiskan banyak tenaga. Sebaliknya, di sisi yang mulia abadi Saint Martial, meskipun budidayanya ditekan ke tingkat yang sama dengan Ling Bao'er, tapi untuk yang mulia abadi Saint Martial, semua ini bukan apa-apa. Bahkan di alam yang sama, dia dapat menggunakan cara dan pengalaman bertarungnya sendiri untuk sepenuhnya menekan Ling Bao'er. Oleh karena itu, yang mulia abadi Saint Martial tidak menderita luka apapun. Cahaya dingin muncul di matanya. Xianzun Qianmei telah pergi, tetapi Chen Chang'an, kekuatannya tak terduga, saya sama sekali bukan lawannya, dan terlalu sulit untuk lepas dari tangannya,
bahkan tidak mungkin. Mungkin jika kamu menangkap gadis ini dan menggunakannya untuk memeras Chen Chang'an, masih ada peluang baginya. Xianzun Sengwu telah mengambil keputusan dan menyerang lagi. Terjadi lagi pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Tiba-tiba, kelima jari Santo Wu Xianzun berubah menjadi cakar elang, menggenggamnya di tenggorokan Ling Baoer. Ling Baoer secara naluriah merasakan bahayanya dan mundur. Menunggu dan menonton. Bai Yue mengerutkan kening, senior, dia sepertinya bukan lawan dari Yang Mulia Abadi Saint Martial. Chen Chang'an tersenyum ringan, ini belum berakhir, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Sungguh, kata-kata Chen Chang'an jatuh begitu saja. Mata Ling Bao cerah dan murah hati. Dia berhenti membuat cadangan, dan metode serangannya berubah drastis. Beralih dari bertahan ke menyerang dan mengayunkan pedang suci. Ilmu pedang yang digunakan adalah 9 pedang dugu, yang diajarkan oleh Chen Chang'an. Kendo yang menakutkan itu menyerang secara tiba-tiba dan terbuka, disertai dengan suara angin dan guntur. Seluruh bidang hidup dan mati telah berubah menjadi lautan energi pedang. Ling Baoer saat ini lebih seperti menjadi master kendo. Setiap pedang terpotong, hampir mencapai titik ekstrim, cahaya pedang dingin dan gelap. Bahkan Yang Mulia Sengwu yang abadi hampir tidak dapat menangkap lintasan Ling Baoer yang mengayunkan pedangnya. Dia tampak ketakutan dan merasakan krisis yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, Xianzun Sengwu menderita luka pedang. Dagingnya dipotong oleh pedang suci abadi, darah menetes, mengejutkan. Brengsek, dia tidak berdaya. Anda hanya dapat beralih dari serangan ke pertahanan, tetap berada di lautan energi pedang, dan menahan serangan Ling Baoer berikutnya kapan saja. Ini adalah ilmu pedang, Dougu 9 pedang, yang diajarkan oleh Sang Master. Aku akan menggunakan ilmu pedang ini untuk membunuhmu hari ini dan memenuhi harapan Sang Master. Begitu suara itu turun, ilmu pedang itu menakutkan, halus dan ringan, tetapi sangat kuat dan mematikan. Setiap cahaya pedang berkedip-kedip, seperti sambaran petir yang jatuh, menyilaukan. Cedera pada Xianzun Sengwu menjadi semakin banyak. Segera, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang yang tebal, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi manusia berdarah. Bagian vital tubuhnya semuanya ditusuk oleh pedang suci abadi. Yang Mulia Sengwu yang abadi meraung, melawan dengan putus asa. Tapi itu lebih mirip binatang yang terperangkap. Kematian pasti akan terjadi cepat atau lambat. Menunggu dan menonton. Bai Yue tercengang dengan pemandangan ini. Ilmu pedang yang mengerikan. Bahkan dia tidak bisa menangkap kecepatan ayunan pedang Ling Baoer. Terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa Saint Martial Immortal Venerate telah hidup selama puluhan ribu tahun, memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan memiliki banyak metode, tetapi sekarang dia bukanlah lawan Ling Baoer. Ling Baoer ini layak menjadi murid seniornya. Di masa depan, saya pasti bisa menjadi generasi peri pedang. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Ini adalah 9 pedang dugu yang dia ajarkan. Tanpa diduga, Ling Baoer telah mengolahnya sedemikian rupa sehingga Yang Mulia Abadi pun tidak bisa menandinginya. Bagus sekali, kerja keras sekali. Chen Chang'an sangat puas dengan penampilan Ling Baoer. Aku akan membunuhmu. Yang Mulia Abadi bela diri suci itu marah dan bermata merah, dan dipojokkan oleh semut alam bawah sungguh memalukan. Selama pertempuran, Ling Baoer memperlakukannya dengan tenang, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Gerakan Xianzun Sengwu terlalu lambat di matanya. Segera, dia menemukan kekurangan dalam seni bela diri suci Yang Mulia Abadi. Di kedalaman matanya, sinar tajam melintas. Dia menggunakan 9 pedang dugu lagi. Sebuah pedang terpotong.
Cahaya pedang yang menyilaukan dan menyilaukan itu seperti cahaya yang tiba-tiba muncul di kegelapan tak berujung. Pedang ini tidak dapat dihentikan. Potong kepala yang mulia abadi Saint Martial. Engah, di leher, darah menyembur keluar seperti sumber air panas. Wajah Ling Baur pucat, berdiri di platform hidup dan mati sambil memegang pedang, terengah-engah. Mana di tubuhnya telah habis dikonsumsi, membuat tangan kecilnya yang memegang pedang bergetar. Senyuman muncul di wajah lembutnya. Membunuh Saint Wu yang abadi sendirian tidak memenuhi harapan tuannya. Bagus sekali. Di tangan Chen Chang'an, ramuan diubah menjadi ramuan penyembuhan melalui semua makhluk hidup dan diberikan kepada Ling Baur. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan, muridku tidak mengecewakanmu. Baiklah, Baur, kamu telah bekerja keras. Chen Chang'an tersenyum ringan dan menyentuh kepala Ling Baur. Dia bisa melihat ketegasan di mata Ling Baur, yaitu menjadi lebih kuat dan mengimbangi kecepatan Chen Chang'an. Sebagai murid Chen Chang'an, dia tidak ingin menyeret Chen Chang'an kembali. Dia ingin tetap berada di belakang Chen Chang'an sepanjang waktu. Dalam hal ini, Chen Chang'an tentu saja akan membantu Ling Baur menjadi lebih kuat. Bai Yue melihat mayat yang mulia abadi Saint Martial di bidang hidup dan mati dan bergumam. Saya tidak menyangka yang mulia abadi dari alam atas pada akhirnya akan mati di tangan seorang gadis kecil dari alam bawah. Bai Yue menghela nafas ribuan kali. Dia memiliki pengetahuan tentang identitas Ling Baur. Putri dari Master Sekte dari 9 pedang sekte, dengan bakat biasa, dia menjadi murid senior secara kebetulan, dan melonjak ke langit sejak saat itu. Gadis yang sombong, dia membunuh yang mulia abadi di usia muda. Di masa depan, dia akan naik ke alam abadi, dan dia pasti akan mendapat tempat di daftar Tianjiao. Dan dengan kematian yang mulia abadi Saint Martial, Chen Chang'an juga memiliki pengingat sistematis di benaknya. Mendengar perintah sistem, dia terkejut di matanya. Permintaan sistem, murid tuan rumah, Ling Baoer, membunuh seorang kultivator lapisan ke-7 yang mulia abadi, memperoleh 2,9 juta poin domain, dan menjatuhkan peti harta karun ikan asin. Terakhir kali, di domain tak terkalahkan, Chen Chang'an membunuh hantu abadi berambut biru dari Zhou Xiongtian, dan mendapat 253.000 poin domain. Dan kali ini, Ling Baur membunuh Yang Mulia Abadi Saint Martial yang telah berkultivasi di Yang Mulia Abadi tingkat ke-7, dan benar-benar mendapatkan hampir 3 juta poin domain. Ini terlalu kuat. Tiba-tiba saya merasa nilai bidang pertukaran batu abadi tidak harum. Tapi Yang Mulia Abadi tidak begitu mudah untuk dibunuh. Dia juga tidak akan dikirim ke pintu dengan bodohnya. Ngomong-ngomong, apa peti harta karun ikan asin itu? Bab 175 berikan fisik, tubuh pedang kekacauan. Permintaan sistem, peti harta karun ikan asin milik tuan rumah atau murid tuan rumah setelah membunuh yang abadi, akan ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkannya. Semakin tinggi tingkat budidaya dari yang terbunuh abadi, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan yang asin peti harta karun ikan. Mendengar penjelasan dari sistem, Chen Chang'an tiba-tiba tersadar. Permintaan sistem, apakah tuan rumah sudah membuka peti harta karun ikan asin? Membuka. Permintaan sistem, tuan rumah membuka peti harta karun negeri dongeng, memperoleh 100.000 poin nilai domain, dan memperoleh kartu fisik tubuh pedang kekacauan. Kartu fisik. Dalam benaknya, informasi tentang kartu fisik ini diperoleh. Chen Chang'an terkejut. Tuan rumah dapat menggunakan kartu fisik pada orang lain. Setelah menggunakannya, Anda dapat menguasai konstitusi kuat yang disebut Chaos Sword Body. Inkarnasi kekacauan, Kendo tercerahkan.
Bisa dibayangkan kalau Chaos Sword Body sangat kuat. Bagaimanapun, sistem yang dihasilkan harus merupakan produk yang bagus. Dengan cara ini, setelah membunuh Yang Mulia Abadi Saint Martial, total 3 juta poin domain diperoleh, ditambah kartu fisik tubuh pedang kekacauan. Panen melimpah. Biarkan Chen Chang'an sangat berterima kasih kepada Mei Niang. Jika bukan karena Mei Niang yang membawa Saint Martial Immortal Venerate, dia tidak akan mendapatkan barang-barang ini. Di samping itu, sekalipun itu adalah mayat yang mulia seni bela diri suci yang abadi, ini adalah tubuh alam atas yang mulia yang abadi, yang berisi kekuatan abadi yang agung. Dengan pemikiran yang memalukan tentang pemborosan, Chen Chang'an menggunakan semua makhluk hidup secara langsung menyempurnakan kekuatan abadi yang agung di tubuh Saint Martial Immortal Venerate menjadi obat mujarab. Ramuan itu mengalir dengan esensi abadi, memancarkan cahaya abadi, dan mengandung kekuatan abadi yang agung. Jika Anda menyerap ramuan ini, saya tidak tahu seberapa banyak yang bisa Anda tingkatkan. Bai Yue melihat pemandangan ini dengan kaget dan melihat ramuan itu. Inti dari Yang Mulia Abadi Saint Martial telah diringkas menjadi ramuan, bagaimana ini mungkin? Kekuatan Chen Chang'an selalu menumbangkan kognisi Bai Yue. Untuk Ling Baur, membunuh Yang Mulia Abadi Saint Martial bukanlah tugas yang mudah. Jika bukan yang terakhir mengandalkan Dougus 9 pedang. Saya khawatir Ling Baoer telah lama mati di tangan Yang Mulia Abadi Saint Martial. Meskipun bakat Ling Baoer telah meningkat, dia akan dapat dengan cepat membuat terobosan dalam kultivasinya di masa depan. Namun masih ada kesenjangan besar dengan Tianjiao alam abadi tersebut. Misalnya, Tianjiao dari alam abadi memiliki bakat yang tak tertandingi. Selain itu, ia memiliki fisik yang kuat. Ini adalah dasar dari kekuatan kuat Xianyu Tianjiao. Benar sekali, bulan putih di depannya juga memiliki perawakan yang kuat. Itu disebut tubuh abadi Wugu, dan itu dapat dianggap sebagai fisik tingkat atas di dunia ribuan makhluk abadi. Tapi di negeri dongeng Xuanwu, fisik yang paling dikenal adalah fisik yang dimiliki oleh Pangeran ke-9 Fatian, hegemoni dewa dan iblis. Bahkan tubuh abadi Wugu, yang dibawa Bai Yue sedikit lebih lemah dari itu. Jadi, setelah Chen Chang'an mendapatkan kartu fisik ini, dia memutuskan kepada siapa akan memberikannya. Sebagai murid pertamanya, Ling Baoer secara alami memberinya fisik seperti ini. Baoer, kamu telah membuktikan dirimu dengan membunuh dewa bela diri suci abadi, tetapi kamu tidak memiliki fisik. Kursi ini akan memberimu tubuh pedang kekacauan hari ini. Bai Yue di samping mendengar kata-kata Chen Chang'an, dan wajahnya berubah drastis. Tubuh pedang kekacauan, bagaimana ini mungkin? Bai Yue mendengar sesuatu tentang Chaos Sword Body. Chaos Sword Body, fisik tertinggi ini. Peringkat 10 besar di antara ribuan fisik di Xianyu. Dari karakter dengan Chaos Sword Body, yang mana bukanlah seorang jenius di langit, melainkan seorang jenius tiada taraf yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Biarpun itu adalah tubuh abadi Wugu yang dia bawa. Bahkan tubuh hegemoni dewa dan iblis, yang dianut Pangeran ke-9 Fatian tidak dapat dibandingkan dengan tubuh pedang kekacauan. Tidak layak untuk dibandingkan. Karena fisik mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu di depan Chaos Sword Body. Secara logika, ini adalah perawakan legendaris yang telah lama dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah. Bahkan sejak abad ke-8, tak seorang pun pernah mendengar ada orang yang memiliki fisik seperti ini. Bai Yue pernah berpikir bahwa dia mendengar halusinasi. Namun, Chen Chang'an melihat kartu emas terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Tentu saja,
Hanya Chen Chang'an yang dapat melihat kartu ini. Jentikan kartu. Segera, cahaya keemasan menyilaukan dilepaskan. Seperti meteor emas. Dalam sekejap, meteor emas itu tenggelam ke dalam tubuh Ling Bao'er dan menyatu seluruhnya dengan tubuhnya. Boom! Baru saja merasakan sambaran petir. Biarkan tubuh Ling Bao'er mulai menghidupkan kembali kekuatan yang sangat menakutkan. Pedang suci abadi di tangannya tiba-tiba hancur, berubah menjadi berkeping-keping, dan menyatu ke dalam tubuh Ling Bao'er. Dalam sekejap, dia tampak menjelma menjadi kekacauan, kehampaan. Hanya pedang ilahi tiada taraf yang lahir perlahan dalam kekacauan itu, dikelilingi oleh petir dan tenda ungu, dan berisi kekuatan yang ekstrim. Tidak terduga, pedang ilahi yang tak tertandingi telah selesai, pedang menembus dunia yang kacau, segalanya berubah, dan tubuh pedang yang kacau pun lahir. Sekarang, di benua Kyushu, alam rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ribuan alam abadi, telah meletus dalam pemandangan yang menakutkan. Saya melihat dunia yang luas, kehampaan yang tak ada habisnya. Itu adalah roh-roh kepahlawanan kuno yang telah meninggal, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan sebelum kematiannya, dan bahkan mereka semua adalah makhluk abadi tertinggi di alam mistik surga. Mereka berlutut, dan yang mereka temukan hanyalah berlutut ke arah yang sama. Arah itu adalah benua Kyushu. Ribuan makhluk abadi telah mengejutkan banyak makhluk abadi. Para dewa menyembah, bagaimana mungkin? Kebangkitan fisik macam apa yang mengarah pada penglihatan yang begitu menakutkan? Di alam surga, dunia ini mulia, tetapi berlutut di tanah, itu pasti merupakan kelahiran seorang jenius yang tak tertandingi, dan bahkan dia memiliki penampilan seorang kaisar abadi. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk posisi kaisar abadi dan memimpin ribuan alam abadi. Ribuan makhluk abadi, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, makhluk abadi yang abadi, tempat suci kuno, dan penglihatan mendadak tentang langit dan bumi telah menarik keheranan dan keterkejutan banyak orang hebat. Saat ini, di benua Kyushu, di atas Gunung Feixian, perampokan guntur yang menghancurkan dunia terjadi. Itu adalah guntur yang berubah menjadi pedang. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambai. Dalam sekejap, perampokan petir yang menghancurkan dunia yang memasuki alam tak terkalahkan hancur. Langit cerah, awan cerah, dan angin sepoi-sepoi. Seolah-olah kesengsaraan guntur kehancuran dunia tidak ada sama sekali. Lihatlah Ling Bao'er. Saat ini, dia baru berusia 11 tahun. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Perasaan halus sebelumnya benar-benar hilang, dan dia memiliki tubuh pedang kekacauan, yang membuatnya memancarkan semacam keunggulan ekstrim dari dalam keluar. Kabut kacau mengalir, seolah setiap inci daging dan darah, setiap inci kulit, dan setiap inci rambut bisa diubah menjadi serang. Pedang. Dia tajam dan tajam hingga tingkat yang menakutkan. Bahkan Bai Yue tidak bisa melihatnya secara langsung. Lihatlah mata Ling Bao'er lagi. Cerah dan mempesona, seperti ribuan bintang, ada ratusan juta pedang Qi yang tersembunyi di dalamnya, yang menguraikan urat pedang dan pegunungan, berubah menjadi dunia kendo yang hebat, dengan teror yang tak terbatas. Ling Bao'er merasakan perubahannya sendiri, dan dia bodoh. Perubahan dari tubuh fisiknya membuatnya tak terlukiskan, dan dia hanya merasakan ada kekuatan yang mengerikan di tubuhnya. Melihat perubahan Ling Bao'er, Chen Chang'an tersenyum. Ribuan mil jauhnya, ada Gunung Seribu Sang. Gunung itu milik wilayah yang tak terkalahkan. Dengan berpikir, makhluk-makhluk di gunung itu dipindahkan. Bao'er, coba kekuatanmu saat ini di gunung itu. Ling Bao'er mengangguk, dan budidaya tingkat kedua jiwa yang baru lahir pecah.
Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan membentuk jari pedang dan memotong gunung yang jaraknya ribuan mil. Cahaya pedang kekacauan, kekuatan pedang ekstrim, terpotong dari jari pedang. Boom! Ribuan mil jauhnya, puncak gunung ditebas oleh cahaya pedang yang kacau dan langsung berubah menjadi kehancuran dan ketiadaan. Bai Yue melihat kulit kepalanya kesemutan. Apakah ini kekuatan Chaos Sword Body begitu kuat? Kekuatan tempur semacam ini telah sepenuhnya melampaui kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki oleh Nas Chen Sol. Jika dia melakukan yang terbaik, biksu macam apa yang sekarang bisa dilawan Ling Baur? Setidaknya dirinya saat ini, meskipun dia memiliki budidaya alam roh, dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang melawan Ling Baur.